Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nining Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN 1 Wirosari dan kepada hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk bisa menimba ilmu tanpa suatu halangan apapun. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Wirosari, dan yang keempat penyampaian materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penutup. Sebelum memasuki acara, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Takmir. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk duduk. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Wirosari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin teman-teman ibu yang diundang untuk acara ini, saya ucapkan selamat datang. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan kali ini terselenggaranya penyampaian materi
harus terlaksana itu. Nah ini mohon para peserta untuk mengikuti dengan seksama. Ini ilmu semoga menjadikan tambahan ilmu untuk penjenengan semuanya dan untuk kebaikan sekolah kita. Kemudian ilmu tidak hanya dipelajari saja, tapi untuk diterapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Gini. Waktu dan tempat kelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wirosari, Ibu Nining Wahyuni. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Wirosari yang saya hormati, dan kepada para tamu undangan dari guru-guru SD Negeri 2 Wirosari dan juga SD 2 Pagarsari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi atau seminar kecil tentang budaya positif yang merupakan materi modul 2.1 pada program guru penggerak. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya mohon izin apabila nanti dalam penyampaian ada yang masih kurang, maka saya mohon untuk dikoreksi karena saya masih tahap belajar. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya pelajari pada modul 2.1 program guru penggerak dari Kemendikbud Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Monggo Pak. Nah, yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini utamanya nanti keseluruhan ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini dalam teori kontrol itu kita memiliki 4 hal utama. Yang pertama yaitu bahwa kita itu, kalau di situ tertulis Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian nanti akan disampaikan tentang makna disiplin. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi seperti apa yang saya lakukan sekarang ini juga memiliki tujuan. Karena tujuan dari program guru penggerak itu salah satunya adalah bisa menggerakkan guru di sekitarnya, minimal sekolah itu sendiri dan juga sekolah yang ada di sekitar sekolah tempat guru penggerak itu berada. Nah, di sini dalam hal semua perilaku memiliki tujuan itu diturunkan
menjadi ada teori motivasi. Nanti apa toh yang menjadi motivasi itu? Apakah motivasinya hanya untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri? Kemudian ada lagi juga nilai-nilai kebajikan universal. Nah, semua itu nanti akan kita rangkum dalam yang namanya keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian di sini ada model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ketika kita nanti itu memiliki masalah atau mungkin peserta didik kita itu ada masalah, itu kita tidak bisa atau langsung menyalahkan atau gimana, tapi kita berpikirnya adalah menang-menang. Jadi si anak juga terselamatkan, tidak merasa dirugikan, dan guru sebagai pengendali itu juga akan bisa mendapatkan apa yang seharusnya dia peroleh dari anak-anak. Nah, di sini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, nanti kita akan tahu, nanti kita sebagai guru itu, apakah kita itu jadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Nah, kaitan dengan manajer ini memang mungkin lebih kepada kepala sekolah, itu yang utama, karena dia memanajeri seluruh sekolah. Kemudian di antara 5 posisi kontrol itu kita bisa menyelesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ada tahap-tahapannya, nanti kita akan pelajari bagaimana yang pertama kita bisa menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir nanti adalah bahwa kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka ketika kita menghadapi murid, kita harus paham apa sebenarnya yang dibutuhkan mereka. Setiap manusia, tidak hanya murid ya, guru pun itu juga memiliki 5 kebutuhan. Ini yang dimiliki manusia ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Mari kita akan melihat apa itu disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar sebenarnya. Nah, makna asal dari kata ini itu sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Misalnya begini, kita menerapkan PR harus semuanya selesai, ya. Tapi kemudian ketika ada anak yang tidak mengerjakan, itu anak menjadi tidak nyaman. Aduh, aku nggak mengerjakan, nanti kalau aku dihukum gimana? Nanti aku gini. Jadi akan memunculkan rasa ketakutan. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mendisiplinkan, tetapi bukan dengan hukuman. Nah, setelah kita tahu apa itu disiplin, maka kita akan berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal atau yang umum ya. Di sini apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ketika di sini setiap individu, maka itu tidak mengenal memilah-milah, karena semua yang hidup individu pasti memiliki itu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal atau menyeluruh. Jadi bisa lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing dari kita. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan
mengajar itu kan niatnya untuk ibadah, misalnya seperti itu. Maka apa yang kita lakukan itu akan legowo. Mau anak macam-macam kita akan ikhlas. Nah itu motivasi intrinsik namanya. Jadi sebuah keinginan yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan kita apa? Tidak hanya sekedar mendapatkan gaji, tetapi bagaimana siswa kita itu mendapatkan kebahagiaan, siswa kita itu memperoleh ilmu-ilmu yang baik. Nah, ini disampaikan oleh Diane Gansen pada tahun 1998. Kemudian ini kaitannya dengan apa yang ada di IKN sekarang, ya. Walaupun mungkin belum semua sekolah menerapkan IKN di semua kelas, karena kita sedang tahap namanya mulai dari awal. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai tadi oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal kalau dalam IKN itu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih itu yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini nih kalau kita kupas satu persatu dari apa yang ada dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kita bisa menerapkannya, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tadi kaitannya dengan motivasi intrinsik. Sebenarnya teori ini teori motivasi ya, tentang perilaku manusia. Motivasi itu ada 3. Jadi ada dari eksternal, kemudian eksternal yang kaitannya dengan imbalan ya, kemudian ini yang harus kita miliki sebenarnya, yaitu motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh yang saya sampaikan tadi adalah tentang anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya dihukum apa ini sama Bu Purwantini? Misalnya seperti itu. Saya dihukum apa ini sama Pak Wahyu? Kan akan muncul rasa ketidaknyamanan. Nah, karena muncul rasa ketidaknyamanan, dia melakukan motivasinya hanya agar tidak dihukum, hanya agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman tadi, maka dia mengerjakan. Kemudian motivasi eksternal di sini yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini contohnya misalnya kita nih sebagai guru. Guru itu memperoleh gaji. Nah, kadangkala itu ketika mungkin karena sesuatu hal sehingga motivasinya jadi turun. Tapi ketika ada kenaikan, jadi semangat lagi, misalnya seperti itu. Kemudian motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Ini saya materi ini sebenarnya adalah shock terapi bagi saya sendiri, saya pribadi, bagaimana saya harus bisa memunculkan motivasi internal itu untuk mengubah diri saya sendiri agar saya bisa menghargai diri saya sendiri. Nah, ini saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian agar mungkin Bapak Ibu guru juga bisa memunculkan motivasi internal. Aku mau belajar ini agar apa sih? Bukan agar dihargai orang, bukan agar orang lain melihat ini, tapi untuk menggali apa yang ada dalam potensi diri kita sendiri. Nah, kaitannya dengan motivasi internal ini, mungkin ini juga saya sedikit sampaikan ini kepada guru-guru muda, ada Bu Purwanti, Bu Ami, Pak Wahyu, Pak Santo maupun Pak Yana, Pak Fuad. Ini guru penggerak angkatan 8, 9, 10, program guru penggerak ini sudah dibuka dan akan ditutup tanggal 30 September bulan ini. Silakan untuk bisa mendaftar dan mengikuti karena di dalamnya itu ilmunya banyak sekali. Monggo Pak. Nah, apa sih merdeka menurut Ki Hajar
Dewantoro. Dalam guru penggerak modul pertama sampai kemudian kita saat ini itu Ki Hajar Dewantoro itu selalu di bawah, selalu menjadi pengiring. Maka kenapa semboyan Ki Hajar Dewantoro itu selalu tertanam, tertempel pada siswa kita. Simbolnya apa? Tutpuri Handa Yani. Nah, falsafah yang diberikan Ki Hajar Dewantoro itu banyak sekali dan hebat karena beliau itu memiliki pemikiran yang luar biasa. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contoh nih, misalnya saya tidak diperintahkan untuk membuat ruangan ini seperti ini, tapi saya memerintah diri saya sendiri. Oh, saya harus menyiapkan ini. Oh, saya harus menyiapkan materi. Oh, saya harus menyampaikan ini dengan baik. Dan saya harus bisa melakukan apa yang saya sampaikan ini, walaupun mungkin masih tertatih-tatih dan masih 0,000 sekian persen, tetapi dengan kita punya ilmunya, maka insya Allah kita bisa menerapkan walaupun satu persatu tangga kita lalui. Ya mungkin di tangga yang paling rendah ini kita masih saya terutama, kalau Bapak Ibu guru mungkin sudah mantap. Nah, tadi saya bilang apa itu restitusi? Mungkin ini restitusi itu kata-kata yang baru, tapi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid paham, kok saya sudah melakukan ini itu salah gitu. Nah, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, mereka itu ingin menjadi apa? Tujuan mulia mereka itu apa nanti? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal ini disampaikan oleh Bosen pada tahun 2004. Nah, restitusi ini adalah tadi termasuk menciptakan win-win solution atau menang-menang tadi. Ya, monggo Pak. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan itu kita tidak memaksa, tapi membuat suatu tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya apa? Introspeksi ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia bisa kembali lagi berbaur, berkolaborasi dengan memperbaiki, bukan merasa bahwa itu suatu yang aib atau memalukan, tapi dia bisa mengembalikan dirinya sendiri menjadi lebih baik. Nah, ini yang akan kita lakukan di kelas kita. Kita perlu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentu ini Pak Fuad tahu jawabannya. Apa Pak? Kenapa
kita harus menggunakan helm ketika berkendara? Gimana Pak? Biar aman, Biar aman. Apalagi? mematuhi peraturan. Nah, ini salah satunya adalah mematuhi peraturan. Kemudian kita memiliki peraturan 3M yang mungkin kita sudah agak sedikit lebih longgar. Ketika kemarin kita pandemi, kita ada 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagaimana kira-kira ketika kita melakukan hal itu di ruangan yang banyak orang, terus waktu itu kita nggak memakai masker? Apa yang kita rasakan waktu itu? Khawatir. Apa Pak? Khawatir. Khawatir, Oh, khawatir. Selain khawatir apa? ya takut tertular sama yang terkena penyakit flu misalnya. Ya, takut tertular, khawatir. Kemudian di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai keyakinan atau lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi gini, kalau tadi yang disampaikan Pak Wahyu, takut tertular. Nah, itu motivasinya sudah dari diri, bukan dari orang lain. Nah, gimana Pak Santo? Oh, enggak. Jadi kalau takut tertular itu sudah motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu sudah muncul dari dalam. Tidak hanya karena nanti kalau ada Satpol PP saya nggak pakai masker nanti saya kena sanksi. Bukan seperti itu. Jadi ini sudah mulai muncul. Nah, ketika sebuah peraturan itu bisa dilaksanakan, tetapi orang yang melakukan itu sudah muncul motivasi dari dalam dirinya, maka itu sudah luar biasa. Monggo Pak. Nah, tadi ya, keyakinan kelas itu berasal dari apa? Dari peraturan kelas. Kemudian naik lagi kalau peraturan itu sudah dibentuk menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bisa terlaksana, nanti akan tercipta lingkungan yang positif, terutama di kelas itu. Dan yang terakhir, budaya positif itu adalah nanti lingkungan sekolah. Jadi, kenapa kok ini perlu disampaikan adalah agar kita itu bisa membuat kelas-kelas kita ini memiliki sebuah keyakinan. Mungkin saya sedikit cerita. Setiap kali saya masuk ke kelas 6 awal tahun, saya pasti membuat yang namanya peraturan kelas. Tapi sebelum saya tahu CGP atau calon guru penggerak atau guru penggerak ini, saya tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Saya hanya tahu peraturan kelas saja. Jadi misalnya peraturannya anak harus mengerjakan PR, anak tidak boleh masuk terlambat, harus tertib di dalam kelas, tidak boleh menyontek ketika ulangan. Nah, itu peraturan banyak sekali. Dan kemudian saya pun membuat sanksi-sanksi ketika anak melanggar. Tapi itu saya masih sebatas peraturan, bukan keyakinan. Jadi ketika anak melanggar, itu dia hanya takut, oh aku melanggar peraturan ini, terus hukumannya ini, sanksinya ini. Belum sampai kepada keyakinan kelas. Pak. Nah, ini ada tebak-tebakan ini. Saya mau tebak-tebakan ini. Ini di sini peraturan apa keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan apa keyakinan kira-kira? Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom, silahkan di buku Bapak Ibu dari 8 kolom itu coba nanti dicocokkan dengan hasilnya. Yang 8 itu 1 sampai 8 itu mana saja yang termasuk keyakinan dan mana yang termasuk peraturan. Jawabannya, nah ini contoh keyakinan kelasnya. Misalnya peraturan itu selalu
mengembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang diciptakan adalah tanggung jawab. Ketika keyakinannya itu tanggung jawab, maka tidak hanya buku yang dikembalikan ke tempatnya. Misalnya ada sapu yang tergeletak, dia akan mengembalikan. Ada meja yang berantakan, dia akan membetulkan. Karena apa? Muncul tanggung jawab. Jadi apa yang saya lakukan bertahun-tahun yang lalu sampai kemarin sebelum saya ikut ini adalah masih berupa peraturan, belum keyakinan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini menghormati orang lain. Kalau tadi yang di awal saya menyampaikan peraturan kelas yang saya buat, tidak boleh usil atau mengganggu orang lain, mengganggu temannya di kelas. Itu hanya peraturan. Tapi ketika keyakinan, maka di sini keyakinan yang muncul adalah menghormati orang lain. Nah, bentuk keyakinan itu menghormati itu misalnya kok saya mau pinjam penggaris tengahnya. Kalau itu sudah masuk menghormati, maka akan minta izin dulu, maka akan bilang dengan baik-baik. Bagaimana Bumi? Mengembalikan, ya. Kemudian kalau peraturan di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Tapi keyakinannya adalah yang terakhir itu berkomitmen. Termasuk saya. Ini benar-benar materi ini shock terapi buat saya. Bagaimana saya harus bisa berkomitmen nih, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu berat sekali. Kemudian kalau itu belum menjadi komitmen, maka akan terasa berat. Tetapi ketika sudah menjadi komitmen, kemudian muncul motivasinya itu intrinsik dari dalam, tidak karena mungkin yang lain, itu akan mudah dilakukan. Kemudian di sini lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Maka di sini keyakinannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Seperti beberapa waktu yang lalu ada anak kejar-kejaran di dalam kelas. Nah, di sini itu mereka belum masuk pada keselamatan tadi. Mereka tidak tahu ketika berlarian di kelas bisa tersandung dan terbentur meja. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini akan keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Ketika kesehatan, maka banyak sekali lingkupnya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini masuk lagi menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan itu termasuk, keselamatan juga termasuk. Jangan berlari di kelas, nah ini yang tadi ya, atau di koridor. Karena apa? Untuk menjaga keselamatan diri dan juga teman. Nah, kalau ini, nah ini yang tugas ya. Kalau yang tadi itu lebih pada ke ilmu. Kalau yang ini, misalnya nih, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Gimana? Iya, hukuman. Nah, kira-kira benar nggak coba? Wahyu. Ya, tutup lagi. Nah, cara lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahnya. Ini Pak Fuad yang guru olahraga. Apa ini? Hukuman apa? Hukuman. Kita cek. Jawabannya apa? Iya, hukuman. Tutup lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Apa ini Bu Armi? Hukuman. Ya, hukuman. Nah, kira-kira wis ngepek aja udah dibuka ya. Harusnya dibuatnya hukuman. Nah, apa tuh yang termasuk konsekuensi? Konsekuensi itu ada 3 di sini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Kalau anak bermain sepak bola di halaman, kemudian bolanya mengenai kaca dan kacanya pecah, diminta mengganti, itu bukan hukuman, tetapi itu adalah konsekuensi, tanggung jawab.
Ya, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Dari contoh-contoh ini kita bisa membedakan mana toh yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan, wah saya dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi mejanya basah, maka kan saya berkonsekuensi untuk membersihkannya lagi. Berarti itu menjadi sesuatu yang harus terjadi. Nah di sini Bapak Ibu bisa dibaca dari atas sampai bawah itu. Kira-kira hal mana yang masih di kepala menjadi tanda tanya? Ada tidak? Paksaan, di sini ada paksaan. Itu hukuman merupakan paksaan. Tetapi kalau konsekuensi itu merupakan stimulus atau tanggapan yang harus dilakukan dari tindakan yang dia lakukan juga. Kemudian di sini misalnya anak membenci kedisiplinan, maka kalau konsekuensi anak menjadi menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman itu membuat konsep diri menjadi buruk, tapi kalau konsekuensi itu konsep dirinya menjadi lebih baik. Oh iya, berarti aku harus hati-hati biar tidak terkena kaca. Oh iya, saya harus hati-hati, ini gelasnya jangan terlalu ke pinggir, begitu. Ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Contohnya begini, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ketika ditanya, siapa yang tidak mengerjakan PR? Semua, tidak ada yang berani mengacungkan tangan. Karena apa? Karena dia menyembunyikan kesalahan. Kalau nanti saya ngaku, saya akan dapat hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, oh kamu tidak mengerjakan PR, maka harus dikerjakan nanti ketika istirahat. Itu konsekuensi. Jadi anak, saya jadi nggak bisa istirahat nih. Ini kan konsekuensi. Jadi anak, wah kalau saya istirahat nggak bisa, berarti besok saya harus mengerjakan. Ini seperti itu. Ini ketika hukuman, maka identitasnya adalah gagal. Dan ketika disiplin, maka identitasnya adalah sukses. Nah ini yang kita harus terapkan. Contoh di sini untuk disiplin ini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Misalnya di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tadi hukuman ya. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tetapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kamu pilih apa? Kamu kenapa? Kemudian kalau hukuman itu membuat tidak nyaman, tapi jangka waktunya lama. Misalnya anak terlambat, suruh berdiri di depan dengan gantung kaki, malu dilihat temannya, itu jangka waktunya lama, malu. Tetapi ketika konsekuensi, maka di sini jangka waktunya tidak nyamannya itu hanya pendek. Oh kalau terlambat harus apa yang dilakukan. Kemudian kalau restitusi itu malah justru menguatkan, karena nanti dalam tindakan restitusi itu ada 3 tindakan yang harus dilakukan. Contoh, ketika anak terlambat itu tidak bisa serta-merta langsung dihukum, kamu salah. Enggak. Tapi di restitusi nanti akan ditanya, kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Jangan-jangan tadi di jalan jatuh.
jangan-jangan tadi di rumah orang tuanya sedang sakit dan sebagainya. Itu nanti yang akan dilakukan oleh restitusi. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi ini, kenapa kok di sini korban bisa diabaikan? Karena kalau konsekuensi, kita skor sebentar ya. Ini Bapak Ibu bisa menikmati snack yang terhidang ala kadarnya. Ya. Kemudian sambil dinikmati, santai mawon Bapak Ibu, sambil dapat ilmu, sambil bisa menikmati makanan. Ini temannya Pak Wahid belum ada minumnya. Korban bisa diabaikan itu artinya tadi anak yang nendang bola itu kan konsekuensinya harus ganti. Padahal dia yang melakukan kesalahan, dia korbannya kan. Maksudnya korban diabaikan itu ya dia harus mengganti karena dia melakukan tadi pecah kacanya, berarti harus mengganti. Tidak memandang wah dia punya uang enggak ya, kan enggak seperti itu. Tapi kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita bisa melihat dulu aspek-aspek yang ada di dalamnya. Kemudian murid akan tersakiti. Kalau yang konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau yang restitusi itu malah murid mendapatkan penguatan. Di hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Tapi kalau di restitusi nanti itu masalah terpecahkan karena di restitusi itu kita mencari yang namanya win-win solution atau pemecahan masalah, semuanya menang. Mungkin ini nanti materinya bisa saya share, bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini sampai pada kebutuhan dasar manusia. Kita itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar yang utama. Yang pertama itu bertahan hidup. Kenapa orang bekerja? Buat makan. Kenapa orang buat bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu penguasaan. Orang itu punya rasa ingin kayak dihargai gitu, berkuasa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita masuk ke dalam sebuah lingkungan, kok lingkungan itu tidak menerima kehadiran kita, maka kita akan merasa tidak nyaman. Kalau kita perhatikan siswa-siswa kita, murid-murid kita, itu kadang ada beberapa anak yang kemudian itu malah tindakannya itu kurang bagus, agresif, suka menjahili temannya. Itu ternyata ketika nanti ada restitusi, itu ternyata dia itu kurang kasih sayang. Nah, ini pernah saya alami dulu. Ada siswa kelas 3 namanya Aki. Itu setiap guru, siapapun guru yang masuk ke situ itu pasti ketakutan gurunya. Kenapa? Karena anaknya suka ngamuk, meja didorong, kadang mukul, kadang lempar benda-benda yang berbahaya. Nah, apa yang saya lakukan? Restitusi tadi. Restitusi itu menanyakan, kamu sebenarnya kenapa sih? Nah, ternyata itu simpel banget. Dia hanya kangen dengan ibunya yang sejak dia umur 4 tahun sudah ditinggal ke luar negeri, dan sampai dia kelas 3 itu ibunya belum pulang. Itu ternyata rasa kangen kepada orang tuanya itu menimbulkan kayak pengen berontak, tapi dia nggak tahu. Nah, ketika dia kemudian disayang, diberi perhatian, diberikan motivasi yang kamu itu di sekolah punya bapak ibu guru yang sayang sama kamu, punya teman-teman yang sayang, itu anaknya jadi baik. Kemudian kesenangan. Di sini kenapa kok murid di kelas pada menangis sendiri, bermain sendiri? Karena mereka mencari kesenangan. Kesenangan mereka lempar-lempar kertas dan lempar-lempar kertas. Maka nanti dari kesenangan itu guru bisa mencari celah, mencari hal-hal
positif, apa yang membuat anak senang. Kemudian di sini kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berkolaborasi dengan teman. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau orang nggak bebas menyampaikan pendapat kan adanya nanti munculnya apa Pak Santo? Demo ya? Ya, demo. Lanjut Pak. Nah, ini yang akan kita belajar. Monggo sambil dilihat ya. Mohon maaf Bu, saya izin minum boleh ya? Nggak apa-apa. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita itu bisa menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, ciri-cirinya apa? Ini di sini tertulis. Misalnya kita menjadi penghukum, itu kita langsung menghadik atau nunjuk-nunjuk. Nah, kamu ini, nah, seperti itu. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, itu misalnya, seharusnya kamu jangan gitu ya, kalau duduk nanti jatuh, kalau mainan kursi seperti itu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah, anak merasa bersalah. Tapi kalau menjadi teman, nah misalnya nih, saya diminta menggantikan mengajar kelas 5, kelasnya Pak Wahyu misalnya. Di sini anak-anak tidak memperhatikan, maka saya akan ketika berposisi sebagai teman, ayolah cepat dikerjakan demi saya, demi ibu, nanti ibu kena marah misalnya seperti itu. Itu kita sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, kita hanya memantau apa sih peraturannya, apa sih seharusnya, ya, seperti itu. Kemudian manajer. Nah, kalau manajer ini sudah level atau tingkat yang paling tinggi. Di sini kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kamu kok melakukan seperti ini? Apa tuh yang diyakini? Apa tuh sebenarnya keyakinan kelas? Kamu punya masalah apa? Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana memperbaiki diri? Nah, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, misalnya ini tadi, ini di antara tadi yang buahnya itu, ini kita fokuskan pada ini. Contoh ketika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, maupun di sini penghukum. Ini kira-kira hal mana yang paling sering kita lakukan? Sebagai apa nih? Bu Ami tersenyum nih. Sebagai apa kira-kira Bu? Biasanya Ibu biasanya berposisi sebagai mana kira-kira? Penghukum biasa. Mungkin teman atau ya penghukum juga ya Bu, mungkin sebelum tahu ini. Oh ya. Jadi rata-rata kadang ketika anak melakukan kesalahan kita lebih banyak kepada posisi penghukum. Lanjut Pak. Nah, inilah yang akan kita lakukan, yaitu segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena dia akan kembali lagi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Misalnya begini, ketika anak salah seragam, nah ini guru pun bisa ya. Saya juga pernah itu. Pas hari Rabu nggak pakai baju putih tapi pakainya batik. Itu ketika kita posisi sebagai guru, ada anak yang salah seragam misalnya, maka kita bisa berperan sebagai menstabilkan identitas itu. Misalnya nggak langsung memarahi, tapi nggak apa-apa, Bu Guru juga pernah salah seperti itu. Kamu lupa ya kalau hari ini tuh hari Rabu, harusnya kan pakai batik.
batik, kenapa pakai baju olahraga, misalnya seperti itu. Itu kita seolah-olah meyakinkan mereka bahwa semua orang itu pernah bersalah. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini ada kalau yang kita lihat di situ, kita menanyakan apa penyebabnya, misalnya, kok kamu pakai baju olahraga, harusnya kan batik. Itu kita memvalidasi kebutuhan, itu menanyakan, kamu kenapa sih? Akhirnya anak menjawab, baju saya basah bu. Gitu. Jadi kita validasi kebutuhannya apa sih? Mereka apa sih kok bisa melakukan itu? Nah, setelah itu kita baru yang menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang kita buat tadi loh, di keyakinan kelas. Misalnya ini apa yang telah kita sepakati. Misalnya, kamu tahu kan kalau hari Rabu itu kita pakai baju batik, bukan baju olahraga, misalnya seperti itu. Iya, saya tahu. Nah, berarti kamu nanti anak itu akan merasa, oh saya harus ini, oh saya harus ini, tanpa dihardik. Nah, seperti itu. Coba Pak. Nah, ini ya, ini pada tindakannya. Di sini stabilkan identitas itu misalnya begini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah kok. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Di sini contoh lagi, Bapak Ibu kita, misalnya Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, tapi siapa yang tidak mencari tahu siapa yang benar atau salah, tapi Bapak Ibu atau kita, Ibu ingin menyelesaikan masalah. Jadi tadi kuncinya pada apa? Solusi. Misalnya ada anak bertengkar, kita mencari solusinya, sebenarnya permasalahannya apa. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Maksudnya kita itu memberi motivasi ke anak bahwa semua orang pernah melakukan suatu kesalahan, jadi dia tidak merasa down sekali. Lanjut. Kurang tiga seperti ini. Kemudian ini validasi kebutuhan seperti ini, bisa Bapak Ibu baca. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan seterusnya. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Bisa Bu. Nah, misalnya seperti itu. Yang terakhir ada azan, kita skor sebentar ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini menanyakan keyakinan. Misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Pak. Selesai. Jadi 3 kegiatan tadi, ini terima kasih ya sudah mengikuti sampai akhir. Kita selesai, tetapi ada sesi tanya jawab. Langsung ya Bu ya. Ya, ada sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya di materi ini boleh, di luar materi ini juga seandainya saya bisa menjawab juga boleh. Ibu mau bertanya ya Bu. Udaning ya. Terima kasih Bu. Ini saya mau bertanya tentang keyakinan kelas ya. Ini sebenarnya saya masih bingung tentang keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas itu harus kita sampaikan nggak Bu kepada anak-anak? Kalau biasanya kan anak-anak tahunya peraturan ya Bu ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini kan dari peraturan itu udah jadi keyakinan kelas ini, misalnya tadi harus datang 4
berarti kan ke tanggung jawab lah. Itu kan keyakinan kelasnya tanggung jawab. Lah itu apakah kita hanya menyampaikan misalnya keyakinan kelas lah, kalian itu harus bertanggung jawab ya anak-anak itu, atau bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak tentang keyakinan kelas ini? Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dari Bu Dining, ya, Bu Dining dari SD 2 Wirasari tentang keyakinan kelas. Tadi apa tuh perbedaan dari peraturan dengan keyakinan? Pertama, kita memang harus membuat peraturan dulu. Di situ ketika dari peraturan-peraturan itu yang kita sudah buat, misalnya, nah peraturan ini harus kesepakatan ya, kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah setelah jadi baru ibu mulai menanamkan keyakinan kelas yang ingin ibu bentuk. Jadi ketika misalnya tadi mengembalikan buku pada tempatnya, menata sepatu pada rak, itu kan peraturan. Nah nanti ibu mungkin dibuat seperti apa, tabel atau kolom dicentang. Ini termasuk tanggung jawab. Nah keyakinan kita bertanggung jawab. Nah bertanggung jawab terhadap apa saja? Oh kalau meminjam buku dikembalikan lagi ke tempatnya. Oh ketika masuk kelas misalnya lepas sepatu harus ditaruh rak. Itu kan tanggung jawab. Nah seperti itu memang harus disampaikan karena anak tanpa disampaikan keyakinan itu dia mungkin akan rancu antara peraturan dengan keyakinan karena hampir sama tapi sedikit berbeda. Pelaksanaannya sama tapi di situ lebih kuat kepada keyakinan karena kalau keyakinan misalnya bertanggung jawab itu mencakup banyak hal. Misalnya kita buka jendela nih, maka tanggung jawabnya ketika kita mau pulang jendelanya kan harus ditutup lagi. Itu bentuk tanggung jawab dan itu tidak tertulis di dalam peraturan. Kenapa? Karena anak sudah memiliki keyakinan bahwa oh saya harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Maka ketika keyakinan itu terbentuk, maka semuanya akan menjadi luar biasa. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap semuanya. Oh tugas harus selesai. Oh tanggung jawabnya ini. Oh tanggung jawabnya ini. Itu sudah muncul. Itu. Ada yang disampaikan tadi? Ya berarti intinya kita membuat peraturan itu, kemudian itu dikasih tahu kalau seperti ini namanya tanggung jawab ya anak-anak. Jadi kalian dalam melakukan apapun itu kalian harus bertanggung jawab. Contohnya peraturan ini, tidak hanya kalian misalnya menata sepatu di rak sepatu itu kan tanggung jawab lah. Yang lain-lainnya itu nanti juga kalian harus bertanggung jawab. Betul? Ya intinya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil saling belajar. Kalau mungkin nanti jawaban saya kurang tepat juga kita bisa belajar bareng-bareng. Dan mungkin di forum ini nanti yang menginginkan materi ini bisa saya share. Dan sebenarnya materinya sangat luas. Ini karena waktu durasinya hanya kita diberikan waktu 1 jam sehingga materinya saya persingkat. Sebenarnya penjelasannya sangat banyak. Ya Bu, mungkin di lain waktu kita bisa sharing lagi. Ada lagi pertanyaan? Oh ya. Ya, terima kasih. Saya Purwanti dari SD 2 Wirasari. Tadi hanya menanggapi saja Bu, dari peraturan itu kan biasanya termasuk dalam tata tertib misalnya dilarang membuang sampah buang sampah sembarangan. Terus harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah seperti itu. Padahal kalimat-kalimat seperti itu mungkin menjadi anak itu menjadi takut. Apakah itu bisa dibuat di dalam peraturan atau tidak? Terima kasih Bu Purwati. Kalau misalnya, jadi ketika kita membuat peraturan, makanya tadi apa tuh bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau
tadi yang Bubur sampaikan, anak harus hadir 15 menit sebelum pelajaran. Anak jadi takut, wah saya sudah lebih nih, saya mending nggak usah sekolah. Itu berarti tadi belum muncul motivasi intrinsiknya. Karena apa? Saya melakukan ini hanya menghindari hukuman agar Bubur nggak marah sama saya karena saya sudah terlambat, mending saya nggak usah berangkat sekalian gitu. Itu penanaman. Jadi di sini ketika kita paham semuanya tadi, antara konsekuensi, antara peraturan, antara hukuman, kemudian restitusi, kemudian keyakinan tadi, itu bisa disinkronkan, bisa diterapkan dengan baik, maka yang muncul adalah nyaman, yang muncul adalah kekuatan, karena munculnya intrinsik. Tidak tadi seperti pakai masker hanya takut ada satpol PP, tapi pakai masker karena saya menjaga diri saya sendiri loh agar tidak tertular. Nah, anak masuk itu, saya kalau bisa masuk 15 menit sebelum bel atau pelajaran mulai, maka saya dapat apresiasi dari Bubur. Itu muncul dari dalam sendiri. Jadi itu butuh proses, Bu. Jadi tidak bisa serta-merta saya membuat hari ini, anak tahu hari ini, bisa melaksanakan hari ini, itu enggak bisa. Jadi namanya aja budaya positif. Budaya itu tidak bisa terbentuk, tercipta semudah membalik telapak tangan. Jadi butuh proses. Iya, butuh proses gitu. Ada lagi pertanyaan? Bu Nining, Terima kasih, saya hanya akan menggarisbawahi aja antara aturan dan budaya yang harus dilakukan lebih halus. Mungkin kalau aturan kan datang 15 menit sebelum datanglah anak-anak itu dibuat yang lebih halus, jadi anak kena gitu, anak kena, kemudian itu bahasanya tidak memaksa. Kalau aturan kan memaksa ya. Ini kalau budaya ini mungkin karena kita teori ya. Teori. Nah ini yang namanya keyakinan itu mungkin tidak harus tertulis, tapi tersampaikan ke anak, tapi anak terima gitu. Datanglah 15 menit sebelum masuk supaya kalian nggak terlambat gitu. Diperhalus bahasanya mungkin kayak gitu, karena mohon maaf kan pengalaman yang ke anak itu, anak memang alamnya kan bermain-main, kemudian kita tidak bisa maksa. Nah itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Nining. Memang benar tadi saya jadi ingat. Terima kasih sekali. Memang itu adalah yang saya sampaikan tadi, itu proses awalnya. Tapi yang sebenarnya nanti terjadi seperti apa yang disampaikan Bu Nining. Jadi proses awalnya kan kita nggak tahu nih membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi kita buat peraturan banyak. Kata Bubur tadi, wah nanti anak jadi takut nih peraturannya banyak gitu. Maka kita tadi setelah kita menyampaikan itu kan untuk pemahaman kita ya, mungkin menyampaikan secara langsung, tetapi Bubur tadi bisa disiasati seperti apa yang disampaikan Bu Nining tadi. Jadi itu menciptakan budaya positif tadi. Misalnya kalau Bu Nining tadi kan datanglah agar tidak terlambat gitu kan. Mungkin bisa juga dengan kalimat saya malu datang terlambat. Itu kan kayak bukan peraturan, tapi kayak menyentil diri sendiri. Oh iya, memunculkan intrinsik di dalam diri. Misalnya sepatu harus rapi, buku harus rapi gitu misalnya. Nanti kalimatnya menjadi bersih itu indah, rapi itu nyaman gitu. Jadi ketika anak melihat wah rapi itu nyaman, bersih itu enak ya, bersih itu sehat, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang keyakinan tadi, ketika nanti bisa muncul budaya positif tadi, itu menjadi kalimat-kalimat yang lebih halus. Padahal itu peraturan, tetapi seolah-olah menjadi sesuatu yang saya harus melakukan tapi tanpa paksaan gitu. Maka akan menjadi budaya positif gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Ada atau tidak ada?
Kalau tidak ada, karena sudah ada 3 pertanyaan, kita sampai pada terakhir yaitu refleksi. Bapak Ibu, refleksi itu apa? Refleksi adalah apa yang kita pelajari hari ini. Bagaimana rasanya, apa yang didapatkan, menyenangkan atau ada hal-hal yang baru atau tidak, itu refleksi. Monggo siapa yang mau menyampaikan refleksi? Ada? Refleksi itu muncul aja dari diri. Apakah senang, apakah bermanfaat, apakah positif, apakah memberatkan, apakah ini sesuatu yang baru, itu namanya refleksi. Jadi kita kalau sama anak-anak, kita setiap akhir pelajaran refleksi itu biasanya kita mungkin, kalau saya bagi kertas kecil-kecil, rasanya gimana belajar hari ini, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang apa gitu misalnya. Bu Nini mau menyampaikan? Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau refleksi saya untuk hari ini, saya sangat senang sekali. Bagi saya GTT baru ini adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Ini juga karena saya mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 2. Ini kan anak-anak ini rawan dengan kata-kata yang agak kasar. Jadi nanti saya bisa dengan ilmu hari ini bisa memperhalus lagi bahasanya agar mereka bisa senang, bisa bahagia untuk sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya dan terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemungkinan akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya, karena sebenarnya walaupun mungkin tidak menjadi suatu keharusan, nanti itu materi setelah ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu luar biasa untuk dipelajari. Maka ini kalau begini dari baru, ini hal baru, ikutlah guru penggerak, ilmunya banyak sekali gitu. Itu aja dari saya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelumnya, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.